Setelah mengantar Naira ke tempat kerjanya, mobil Kenzo langsung menuju perusahaannya. Beberapa karyawan tampak menunduk hormat saat melihat Tuan Kenzo berjalan masuk ke dalam ruangan. "Tuan, bukti-bukti semua sudah ada di tangan kita." Jimmy menyerahkan semua bukti perselingkuhan Nyonya Angel dengan pemilik perusahaan Dimitri Corp dan beberapa pria lainnya. "Bagus, Jim. Kau simpan semua bukti perselingkuhan Angel." Kenzo berbicara sambil membuka berkas-berkas yang harus ditandatanganinya. "Dan kau atur pertemuan aku dengan pemilik Dimitri Corp. Aku ingin sekali bertemu dengan orang yang ingin bermain-main denganku," ucap Kenzo dengan wajah dinginnya. "Baik, Tuan." Jimmy langsung mengambil berkas yang sudah ditandatangani oleh Tuan Kenzo, kemudian pergi dari ruangan tersebut. Di dalam ruangannya, Kenzo menatap foto-foto Angel dan Dimitri. Saat melihat wajah Dimitri, Kenzo merasa seperti familiar dengan wajah tersebut. "Kenapa seorang Dimitri berani mengusikku?" gumam Kenzo, karena seingat dirinya, Kenzo tidak pernah bersitegang dengan perusahaan Dimitri Corp. Karena memang usaha mereka bergerak di bidang yang berbeda. Walaupun hampir 90% Kenzo menguasai semua bidang usaha negara ini. Dia meniduri Angel dan berharap agar aku frustasi dan hancur. Ejek Kenzo. "Kau salah besar. Karena bagiku Angel tidak berarti apa-apa. Justru orang yang sangat berarti bagiku tidak mungkin aku perkenalkan pada semua orang. Karena aku tidak ingin orang yang aku cintai terluka sedikit pun." Kenzo jadi teringat pada Naira saat gadis itu memanggilnya di Hotel Pacific. Kenzo tidak menggubrisnya sedikit pun. Apa karena aku mulai mencintainya dan ingin melindunginya? Kenzo bertanya pada dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Pasti itu hanya karena aku malas menyapa orang yang tidak penting saja. Kenzo mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi kenapa jantungku berdetak cepat sekali setiap kali aku melihatnya? Dan aku merasa nyaman tidur memeluknya. Tadi malam, apalagi rasa ciuman itu, Kenzo membayangkan kembali saat dia mencium bibir Naira sambil mengusap bibirnya dengan tangan. Tuan, Anda baik-baik saja?" Jimmy yang sudah berada di ruangan Tuan Kenzo menatap bingung pada tuannya yang seperti sedang melamun. Sejak kapan kau di ruanganku?" Kenzo merasa kesal karena Jimmy sudah mengganggu lamunannya yang sedang mengingat kejadian ciumannya dengan Naira. "Sejak Anda mengatakan ciuman itu," goda Jimmy. "Kau mau mati ya?" teriak Kenzo dengan sangat keras. Cafe Black White. Tok tok tok. "Masuk," seru Dion di dalam ruangannya. "Permisi, Pak. Maaf mengganggu." Naira yang sudah masuk ke dalam ruang kerja Pak Dion menatap atasannya dengan gugup. "Ada yang ingin saya sampaikan pada Bapak." "Duduklah," ucap Dion. Naira pun langsung duduk di kursi tepat di depan meja kerja Pak Dion. "Sebelumnya, aku ingin meminta maaf, Pak." Naira terlihat bingung sendiri untuk mengutarakan permohonan resign dari Cafe Black White. "Ada apa, Naira? Ada masalah?" Dion memperhatikan Naira yang terlihat bingung. Aku ingin mengundurkan diri, Pak." Naira berucap lirih sambil menggigit bibir bawahnya. "Mengundurkan diri? Apa aku tidak salah dengar?" Dion sangat terkejut dengan perkataan Naira. "Iya, Pak. Aku ingin mengundurkan diri dari Cafe Black White." Naira tidak berani memandang wajah Pak Dion. "Naira, apa kau ada masalah? Atau kau merasa gajimu kurang? Kalau iya, aku akan menaikkan gajimu. Asal kau tetap bekerja di kafeku." Mendengar Naira yang ingin mengundurkan diri, entah mengapa hatinya tidak karuan. Ada perasaan tidak rela di dalam hatinya. Tidak rela jika Naira pergi darinya. "Bukan, Pak. Aku tidak ada masalah dan gaji yang aku terima sudah cukup.
Hanya saja aku sudah tidak bisa bekerja di cafe Black White. Apa yang membuatmu tidak bisa bekerja di kafeku? Dion menatap intens pada Naira. Aku tidak bisa katakan apa alasanku. Naira menghela nafasnya dengan berat. Masa aku harus mengatakan kalau Tuan Kenzo melarangku kerja di kafe ini? Bisa ketahuan kalau aku sudah menikah. Gumam Naira dalam hati. Aku tidak mengizinkan kau keluar. Ingat, kau sudah menandatangani surat kontrak kerja. Jika kau melanggarnya, kau harus membayar denda 10 kali lipat dari gaji yang kau terima. Ancam Dion. Naira terkejut, dirinya lupa bahwa sudah menandatangani surat perjanjian kontrak kerja. Uang sebanyak itu mau aku ganti pakai apa coba? Keluh Naira dalam hatinya. Pak Dion, apa tidak ada pengecualian untuk aku? Kita kan teman. Masa Pak Dion jahat pada temannya sendiri? Naira mencoba meluluhkan hati Dion. Tidak ada pengecualian, dan jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, silakan kembali bekerja, ucap Dion tanpa menatap Naira. Baik Pak. Dengan wajah yang kesal, Naira keluar dari ruang kerja Pak Dion. Bagaimana ini? Beruang kutub pasti marah kalau aku masih tetap melihatku tetap bekerja di sini. Naira lagi-lagi hanya bisa menghela nafasnya. Novi yang melihat sahabatnya baru keluar dari ruangan Pak Dion segera berjalan mendekati Naira. Naira, lo dari ruangan Pak Dion? Iya, Naira menjawab singkat. Terus kenapa muka lo asem banget? Seloroh Novi. Pengunduran diri gue ditolak sama Pak Dion, keluh Naira. Apa? Pengunduran diri? Maksud lo apaan? Iya, gue belum cerita ya kalau gue ingin mengundurkan diri dari kafe ini. Seriusan lo, Nay? Pakik Novi dengan wajah yang terkejut. Kok mendadak, Nay? Lo ada masalah? Tanya Novi. Beruang kutub ngelarang gue kerja. Naira mengerucutkan bibirnya. Beruang kutub? Tanya Novi dengan kebingungan. Beruang kutub itu Tuan Kenzo, jawab Naira dengan santai. Dah, lo manggil suami dengan sebutan beruang kutub. Novi memukul lengan sahabatnya. Au, sakit Nov. Naira mengelus-ngelus lengannya. Naira, Tuan Kenzo ganteng, tampan, begitu dibilang beruang kutub. Novi menggelengkan kepalanya. Ganteng dari mana? Emang lo udah pernah lihat? Tanya Naira. Sudah dong, lihat di televisi. Majalah, internet, berita tentang Tuan Kenzo kan banyak. Novi bercerita dengan bangganya. Ini orang sableng juga. Gue kira lo udah lihat langsung. Naira menepuk jidatnya sendiri. Bagaimana mau lihat langsung? Lo aja gak pernah kenalin ke gue, berutu Novi. Gimana mau kenalin ke lo? Ketemu gue di luar aja dia amnesia alias pura-pura gak kenal, gumam Naira dalam hatinya.